Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fa tala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Surat Al-Hadid surat yang ke-57 ayat yang ke-16. Mari kita terjemahkan terlebih dulu sesuai dengan Quran terjemah. Alam, yakni belumkah tiba waktunya, datang masanya, lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, an takhsha'a qulubuhum, untuk khusyuk qulubuhum, hati mereka mengingat Allah, li dzikrillah, wa ma nazala minal haqq, dan mematuhi apa yang telah Allah turunkan daripada kebenaran. Wala yakunu, dan janganlah mereka itu kalladzina utul kitab, seperti orang-orang yang telah menerima kitab min qablu, sebelum itu. Fatala alaihimul amad, kemudian mereka melalui masa yang panjang. Faqasat qulubuhum, sehingga hati mereka menjadi keras. Wa katsirum minhum fasiqun, dan banyak di antara mereka yang menjadi orang-orang fasik. Itu terjemahan di Quran terjemah. Mari kita pahami. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, salah satu iqab, salah satu hukuman yang dengan hukuman itu dicobai kita para hamba, yaitu qaswatul qalbi, hati kesek, hati kareh, hati membatu. Itu salah satu cobaan terberat. Ikab, hukuman, sanksi yang diberikan kepada kita, sehingga hati itu, kalau bahasanya, memangkiang, membatu, taga indak mau dipangan. Namanya qaswatul qalbi. Dalam istilahnya dikatakan qaswah itu adalah hilang dari hati itu kelembutan, kasih sayang, dan kekhusyukan, sehingga hati itu tidak muah menerima nasihat. Ditunjuki, diajari, diarahkan, dimimpiangkan melantun. Lai tahu melantun? Membalia. Diberi peringatan-peringatan, nasihat-nasihat, bukannya tunduk,
bukannya menerima, bukannya sadar dan menyesal, malahan makin mangkiang, makin mada, makin karih banak, karih tengkulak, karih kepalau. Kalau lah itu nanti ibu namanya lah dapat kita suatu penyakit hebat di hati namanya qaswatul qalbi. Qaswah, kesat, qaf, sin, waw dan ta marbutah, qaswah, kesat, keras hati. Kesat, keras hati itulah yang telah ditimpakan kepada mereka ahlul kitab. Itu tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin, ulama-ulama daripada kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani. Nah, ayat yang barusan kita baca, surah Al-Hadid, bicara tentang itu. Dulu diriwayatkan setelah hijrah dari Makkah ke Madinah, artinya setelah 13 tahun, sekitar 13 tahun di Makkah, lalu diizinkan oleh Allah pindah ke Madinah, meninggalkan Makkah, karena Makkah tidak aman. Sebab terjadi berbagai macam teror-teror, kezaliman-kezaliman, penganiayaan, bahkan sampai puncaknya pembunuhan demi pembunuhan dilakukan oleh tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin orang Quraisy kepada kaum muslimin yang jumlahnya seketik dan lemah-lemah. Maka diizinkan hijrah. Termasuk Nabi Muhammad pun diizinkan untuk hijrah berserta sahabat beliau yaitu Abu Bakar. Yang terlambat hijrah Ali, karena Ali ditugaskan oleh Rasul untuk menempati tampik Rasulullah. Nah, setelah 13 tahun tidak lama di Madinah, karena di Madinah lah mulai merasa aman, gangguan-gangguan yang biasa mereka terima daripada orang-orang kafir musyrikin Quraisy tidak ada lagi. Lai tapi tidak parah apa yang mereka alami di Makkah. Lalu mereka lapih sasak, lah bisa marangok maksudnya, lah bisa menunjuk-unjuk. Sehingga ada di antara mereka yang ingin lah tiba lo maksudnya barangkali kita mengamehi duit kita. Tahu mengamehi duit? Semua selama di Makkah tidak ada kesempatan. Lalu mulailah sahabat-sahabat itu sebagiannya agak mengalihkan perhatian kepada kehidupan dan maisha, pencarian. Mencari duit maksudnya. Turunlah surat itu. Surat teguran. Sekaligus celaan. Alam yakni, belumkah, yakni datang tiba masanya, saatnya bagi orang-orang beriman itu untuk khusyuk hati mereka mengingat Allah. Makasihnya kau sahabat-sahabat Nabi yang posisi mereka, kedudukan mereka tidak diragukan lah. Sebab mereka lah ditimpa dengan berbagai macam penderitaan, kesusahan, kesengsaraan selama di Makkah. Tentu keimanan mereka, kesalehan mereka, ketaatan mereka, ibadat mereka luar biasa. Lalu setiba di Madinah,
terarah perhatian mereka seketik untuk memperbaiki kehidupan. Turun ayat kau menegur. Bisa tertangkap? Tidak. Bahasa wakno rasono ndabaa kita kamihan hidup kita lai. Karena masa-masa sulit lah terlewati. Kok kita menata kehidupan kita, masa depan kita. Kalau masuk kini ko anak-anak lai, kepikiran rumah tangga lai, pencarian. Tak lama kemudian turun ayat menegur, menyapa. Menegur, menyapa, bahkan mencela. Alunnya tiba waktunya lah untuk orang beriman kuah. Supaya mereka khusyuk, fokus. Berzikir, mengingat Allah, dan seterusnya. Kalau ayatku di bawah kawat, barangkali tidak tamakan, Pak. Tapi sekedar untuk menyentakkan manjagon kita lah. Karena mula-mula ayat kau teguran keras. Nah dibawa kawak, jadilah lah segi kau mua tentu betul Alun jolai. Dah berapa mua kini sekian. Tu lah pensiun lah. Tu alai gagak alun jolai tiba masono. Untuk mengaku ya. Untuk fokus berkami bersiap berbekal. Sebab dah lama mulai tiba orang menyepui. Alunnya lah itu mengangak-angak je belah betul. Bahasa awak itu. Kalau sahabat jaraknya baru sekian. Pun tiba di Madinah tidak berapa lama. Sekitar sekian tahun tiba turun menegur. Mari kita arahkan kepada kita. Terutama bagi orang nan alunnya lai berbenah-benah bakami-kami menyusul kekurangan, kelalaian, kelengahan. Kalau memang selama kalau sibuk je. Sahabat Nabi baru kesibuk. Sementara kita lah lama sibuk. Wakwampe saja jadi-jadinya. Ya memang nak terlaki. Bagi kita-kita, pak-pak, ibu-ibu memang nak terlaki. Anak terlaki ya untuk fokus. Karena disibukkan dengan kehidupan dan penghidupan. Sahabat baru ke malapehan angah betul. Ada siapa? Jalan monal penangah betul. Allah selesai lah. Alam yakni lilladina amanu. Dia sahabat-sahabat itulah lama meninggal, tentu kajiku pulang kawak tibunya. Jangan sampai serupa ahlul kitab. Hadu wala yakunu kalladina utul kitab. Jangan mereka orang beriman ko seperti orang-orang yang telah diberikan kepada mereka kitab suci, yaitu Yahudi dan Nasrani. Kepada mereka telah diutus sekian banyak nabi dan rasul, diturunkan kitab-kitab suci, di antara yang terkenal Taurat dan Injil. Fatala alaihimul amad, maka lulah panjang masa berlalu. Tala alaihimul amad, tal panjang. Lah lama masa berlalu. Kemudian kesek hati mereka. Anam panjang, ana lama masa berlalu.
Karena lah hasik. Lah jauh jarak daripada Nabi dan Rasul, jauh lo jarak daripada kitab suci. Lah nalamu lo ndak menanga-nanga kaji besawanya. Menanga nasihat petua. Lamo. Kasih kareh hati mereka. Ajan kalian orang beriman seperti itu. Kalau bahasa wak no di kampung, no kalau lamo ndak ke parak, lamo parak tu sama sesudah tu rimbo. Kalau ke sawah, bahasa semua lamo sawah tu liek. Kalau ayah banyak no bancah, amantun hati. Kalau hati cekot tu ndak di siang-siang. Tidak dibersih-bersihan sama kasih kareh. Ada namanya kaswatul qalb, kareh hati. Nyo basiram-siram di siang-siang, di barasiah-barasihan. Kalau kita ambil contoh ke rumah yang indak disapu gak sehari 2 hari. Laba kabui lantainya, laba sarang, lawa. Ada teloteng, manci. Tu sehari 2 hari tinggal rumah tu. Aku non lah 2 tahun. Bagaimana kira-kira hati kita tu ndak? Kasat. Ahlul kitab tol lah panjang masa mereka berlalu. Lah jauh jarak mereka jo Nabi, jo Rasul-Rasul mereka. Kemudian kitab suci pun tidak disentuh-sentuh, tidak dikaca-kaca, tidak dipelajari, tidak diamalkan. Kasat kulubum, kasih kare hati itu. Kasihnya tidak lembut, tidak ada rahmat di situ, tidak khusyuk. Tanda hati kare, tidak mau nasihat. Ayat pun dibacakan, tidak apa pengaruh. Ini kalau orang beriman, dibacakan ayat kan gemetar, bertambah keimanan mereka, bertambah hati mereka. Aduh Rasul, kau tidak sama orang bunyi, kau bunyi ya sama saya baca ayat. Kau kalau kita arahkan kepada kita, jangan sampai kita menjadi orang yang kasih hati, kare hati. Itu bermula teguran kepada sahabat-sahabat Nabi yang kedudukan mereka telah mencapai suatu kedudukan, suatu tingkat jauh dari kita. Karena mereka hidup di zaman Nabi, bersama Nabi. Di tengah-tengah mereka turun ayat Al-Quran. Kini masuk kita yang Nabi itulah jauh. Lah berabad. Nah, Nabi lah wafat, pewaris Nabi para ulama. Ulama yang bertugas melanjutkan menyampaikan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi. Lalu ulama dijauhi, dijarai. Bahkan dimusuhi, dicaci, diumpat, dijelek-jelekkan, dicari-cari kesalahannya dan segala macam. Akulah tambah jauh daripada rahmat. Kalau tegurannya alam yakni adunyo tibo masonyo lai, sahabat-sahabat menjawab, lah tibo masonyo. Mereka mengaku kami sadar, kami lalai. Maka kembalilah mereka tidak terlalu fokus dengan duniawi, bukan meninggalkan dunia, tidak terlalu fokus. Karena misalnya orang yang ia memang indak baku tiak dino waktu basi tungkih pungki
Sudah bersetungki apungki. Nggak ada sesuatu ke tu. Jadi ke surau istirahat sana terki je lah. Makan saya kurang-kurang. Kira-kira begitu. Syukur kita termasuk orang yang hati kita walaupun tak lunak benar, tapi tak kesek. Sebab nak kecekkan kasih hatiku tak menerima oleh. Bahasa cakap tu malantut babaliak. Tak membakih. Sama ia jatuh ke tembok. Tak meresap. Malantiang. Jangan seperti itu. Namanya qaswatul qalbi. Hati kasih. Supaya hati cekok kasih. Dan segala macam. Lunak, lembut. Setiap mendengar ayat ko lagi bergetarnya. Mendengar nasihat-nasihat para guru-guru, para ulama. Lagi taranga dan didanganya di telinganya. Walaupun tak kasadu Allahnya, diambilnya setidak-tidaknya. Lainnya. Lain je lah. Syukuri itu. Tidak semua orang lo amuah duduk, amuah mendengar, amuah mengaji, amuah baca Quran. Tak semua orang mendengar azan ko amuah datang no. Di muka tu azan di kemandangan. Tapi ada orang yang mendengar azan tu entah mendengar sih. Tak ada seketik je lah. Ampere. Tak mengarik seketik je ampere. Tiba di layar cek jantung juga tu lurus itu. Tak menanyut seketik je lah. Kalau itu terjadi itulah qasad qulubuhum. Tiba di ahlu kitab fatala alaihimul amad. Jangan lama-lama mana panjang waktunya beko kumuah. Hati itu kumuah berdaki. Tiba di sawah, tiba di parak, ndak sama alai. Rimbo. Tiba di sawah, lah liek. Payah mengamihnya. Syukur-syukur kok kalian muah, kok indak. Itu ayat. Lalu kemudian bahayanya hati ko kesat. Tentu ada bahayanya. Di antara sekian banyak bahaya mudarat hati cakok kasih adalah orang sasik. Sababun lid dalal, itu penyebab orang sasik. Yang kedua, penyebab hati tertutup. Inggilaqul qalbi, hati tertutup, terkunci. Yang ketiga, fala yakhsha. Hati cakap tu nak khusyuk. Nak fokus. Wala ya'ya wala yafham. Tak mengerti-ngerti, tak paham-paham. Tak mengerti, tak paham-paham. Kok laibana duduk di tempat orang mengaji. Tak nyawa. Sebab duduk sinan tu entah penyebabnya, entah apa alasannya, entah apa yang mendorong. Tak nyangkui. Tak nyawa. Kalau lah tak menyawa lah, tak nyambuang lah, tak nyangkui lah. Kaji atau ilmu nadagian itu tak kaji yang salah. Tak guru yang salah. Parisolah. Diorang bam ko menyawa. Bam ko menangkok. Bam ko teraso diorang. Di awak menindak itu tanda wadona nanuru.
barangkali ada nabakari. Nabakari laku muah. Barasilah sariang oleh. Ini tiba manyariang te, nak titiak ke bawah. Nah, sama-sama di sariang. Cuman dia awak nak marangih ke bawah. Ayat te tu. Tak pakai dah. Anan takui aku takih tu nak marangih seketik jualah. Itu kira-kira bantu sapaan Allah alam yakni. Kalau bahasa anu adun joli. Lai goli. Li atau lai. Alunjo li, alunjo lai nama ni biasa pakai. Boleh kedua tu. Alunjo li. La barau dah anak kini ko. Sampai di mana nang ada? Oh nang ada lah keluarga. Nang ketek baru lepeh tangkor. Tinggal pulang pokok mele. Tuale. Tuale kuah. Ada nyole. Mangko kencang kenong ilia mudia. Kian kabari jo. Alunjo ka bakameh lai. Ka siap lai. Kamu nambah, kamu nukuat, kamu nyusul kekurangan salamu kulai. Tua juli, juli, wah, alam yakni. Alunyo yakni datang, alunyo datang tiba ketunulai. Sebab salamu ko, memang disibukkan, habis waktu kita, tenaga kita, pikiran kita untuk itu. Disibukkan. Bukan meninggalkan nak kasih tu sibuk tercurah, tertumpah, bahkan taruruh sampai habisnya. Sehingga ibadat pun tak selesai. Ibadat tak selesai, bahkan bisa kecil bukan tak selesai, banyak yang tak beres barangkali. Banyak yang tercici, banyak yang tinggal. Kini ko lah lapis sadu Allahnya. La pulang pokok lagi kecil mah. Ala pulang pokok. Rasanya kan tak ada lagi dah. Ajolai. Alunjo. Alam yakni. Kalau kita pesong kaji ko kawak. Dicari alasan bagaimana begini begitu. Jangan seperti ahlul kitab. Kasat mereka. Wala yakunu, dan janganlah kalian orang-orang yang menyatakan diri beriman itu atau orang muslim itu kalladzi, seperti orang-orang yang telah diberikan kepada mereka kitab suci Taurat dan Injil. Dilah panjang mana masuk berlalu, jauh jarak. Jauh jarak, dia ajaran Nabi, dia kitab suci. Panjang, lama-lama kasat. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Kare. Dikari hati mereka nak nerimo, membalik, tidak membakih. Itu yang ditegur dalam surah Al-Baqarah ayat ke-874. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswah. Surah Al-Baqarah itu. Kemudian kasih hati kalian. Kareh hati kalian. Mimba di dalika. Setelah demikian itu, setelah banyak bukti-bukti, dalil-dalil yang mereka saksikan dengan mata kepala dan terjadi di hadapan mereka. Tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan kebesaran Allah. Sampai terakhir
mereka diperintah mencari jawi sapi untuk disembelih karena ada kasus pembunuhan. Nampak di mata kepala mereka bagaimana itu, tapi tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Kalau tidak berpengaruh lah, peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, ayolah sama kita Yahudi. Walaupun kita pun tidak Bani Israel. Sebab jangan kalian atau orang beriman itu sama dengan orang-orang ahlu kitab. Panjang masuk kasih sehingga mereka tidak menerima. Di dalam surah Al-Baqarah, kasat qulubukum, artikel yang karih, lebih karih daripada batu. Al-Baqarah 7 ya. Lebih karih daripada batu, bara mana karih batu, aduna memancar air sungai situ, air mata air. Kan betul kan? Fa inna miha lama yashaqqaq, aduna batu terbelah. Dibelahnya keluar air. Aduna batu cekutu jatuh. Longsor, dia takut kepada Allah. Ikulah sekian macam yang terjadi, tapi hatinya ada menggetar. Kalau bahasa awaknya lah kariang, tiba di kampung kami lah dimanci, lah musim kariang. Tak ada nama ke sawah lain. Sebab setiap ke sawah dimanci, kadang-kadang berkaja-kaja di musim hujan. Atau pupuk mahal. Lai menyabi kirunya barih murah lo. Itu contoh di kampung. Tidak bakih tidak? Tidak bakih. Dan gilo-gilo jo. Dan senewen jo. Tidak ada. Kalau basuhan dan bampoknya menjadi berjudi jo. Kalau itu nanti jadi berarti lah lebih karih pada batu. Sebab tidak babakeh, tidak berpengaruh. Nasihat-nasihat, petua-petua, ajaran-ajaran, peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian. Kalau dawak kini ko Gunung Merapi itulah betul-betul lah. Anak no, ada pengaruh no. Ada pengaruhnya kepada kita. Jangan sampai kita menganggap awak kan jauh di Gunung Merapi. Kalau itu tak pengaruh namanya. Khusus bagi kita yang di daerah sekitar, bisa jadi itu untuk menyapu-nyapu, menganang-angan kita. Kalau adonan syirik, kalau adonan kapi, kalau adonan durako, adonan bangkang, adonan bagini, adonan begitu, ya. Jangan sampai tak pengaruh. Batu saya longsor. Gunung saya melatui. Pada Allah. Kalau tak pengaruh lah, ahlu kitab. Surah Al-Baqarahnya begitu. Kasat qulubukum min ba'di dzalika. Kal hijarah. Seperti batu, bahkan lebih karih daripada batu. Akhirnya dik kasih itu sasek. Saseknya. Jadinya kalau hati itulah kasih. Sasek. Hati tertutup, terkunci. Hilang kekhusyukan. Tidak mengerti-ngerti, tidak paham-paham. Hati. Idza qasal qalbu lan tanfa'hu mau'izatun. Kalau hatilah karih, hatilah kasih, tidak pengaruh, tidak berguna apapun nasihat. Binga, miang no bahasa Pak. Binga, itu binga. Lama makna mengecek. Dan sanak no mengecek. Salah. Lainnya no satu lo.
Alah guru lah buya ge mengicik indak idangan no. Itu bahasa awak no. Ndak idangan. Kalau lah ndak idangan no kuah. Berarti hatinya lah. Lam tanfa'hu tidak berfaedah, tidak guna lain mau'izah. Kal ardi, itulah seperti bumi. Bumi tanah yang tidak diolah-olah walaupun turun hujan, tidak ada gunung hujan turun. Bumi ceko, tanah ceko tidak diolah-olah. Turunlah hujan ke sawah liek, ke sawah bancah, tidak berguna hujan turun. Turunlah hujan ke parak, tapi parak ceko tidak sama lah rimbo, tidak ada berguna. Sabok, tiba di hati ceko lah kasar. Nah kasar itu. Kemudian selanjutnya dikecilkan. Itu bahaya, itu akibat hati kasar dan keras. Aba supaya hati itu lain nak karih. Lunak. Ya. Al-iktharu min dzikrillah. Banyak menyebut mengingat Allah. Zikir. Zikir terus menerus. Bisa tasbih, bisa tahmid, bisa takbir, bisa tahlil, bisa la haula wala quwata. Perbanyak. Sebab itu gunanya pembersihan hati. Tiba di kain lah daki. Rinzonya tu. Tiba di pariwak nala bakare apa pembersihan itu? Abu gosok. Al-iktar banyak min dzikrillah. Yang kedua, qiraatul Quran, bacalah Quran kuah. Sebab Quran itu syifaun. Syifaun obat penawar penyakit yang ada di hati. Bacalah Quran. Ya nak amuah baca Quran kuah. Itu memang kau kasih hati, kau nak amuahnya. Lawa cuba zikir pindah nak nusin wa baru. Itu memang kau kasih. Penyakit lah bakare, dimakan pelnya cik mana kamu ya. Itu penyakit. Penyakit lah manahun. Lah kronis. Isuruh makan ubek. Makan ubek 2 kali, tak senang dah. Orang penyakit lah bertahun tu sasoi kadang ubeknya. Ikut 2 inci mana makan no? Tak panggil tak ada ubek dah. Bertambah sakit. Kalau sakit lah lama tu zikir banyak, membaca Quran banyak, menasihat rajin. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum li dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innu qulub. Dan Al-Quran ko memang untuk hudan ya, untuk syifa. Quran ini turun ke gunung, tunduk gunung. Ia tidak menyanggua bahawa itu hukuman dek kasih itu tidak menyanggua. Tidak menyanggua. Kalau bahasa guru dulu ni ke pungkang ko gajah. Pungkang itu pungkang. Ai pungkang yo baris sauncek tak mengari. Memang cik gajah dulu. Perbanyak zikir, membaca Al-Quran, kemudian di samping itu hadirilah taklim. Jangan ceramah galak-galak je dengan. Sebab ceramah ko lah galak-galak je. Hadiri menalah taklim, kajian-kajian yang memang isinya kajian-kajian berupa ayat yang dijalihkan hadis tentang adab, tentang akidah, segala macam yang disampaikan oleh guru-guru kita yang di bidang itu. Duduk benar menang kaji. No, kalau hati amuah menang kaji, duduk semana duduk, no lama-lama tersingkuk dulu.
sakarih-karih hati, samangkiang-mangkiang hati. Kalau layang muah bazikir seketik-seketik nampak cahayanya tu. Hati itu kan berhasil. Hati itu berhasil. Kau nak kau nemu hati nurani berhasil. Cuman dipakok disawak oleh berbagai macam dosa-dosa, maksiat-maksiat, kedurhakaan, kelalaian-kelalaian. Kesibukan dengan dunia, tetek bengek kehidupan, itu memaki-paki. Itu kan satu hari disapu tu. Tiba subuh salat dulu, tiba zuhur salat dulu supaya diingatkan kita jangan hanya untuk dunia. Cako magiah makan badan, kini makan hati dah salat lah. Hari taklim yang kampe doa lah. Ya muqallibal qulub, sabbil qalbi ala dini. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai yang membolak-balik hati, kuatkan, teguhkan, kokohkan hati hamba kau. Paliangkanlah hati hamba kepada nambana. Kan tu doa. Kedua, sebab yang mengendalikan hati, yang mentaati Allah. Kemudian di samping itu, di samping hadiri ta'lim dan berdoa, hilangkan tamak, ambisi, sarakah, canguk, lobo. Halo? Lu pandai mulang? Cama, ambisi. Cama li tengok. Cama aku yo. Cama aku cangok makan. Itu nan cama. Iya itulah tangah sebadan buruak kan. Cama. Iya ambisi. Ambisi ko mematikan hati. Ambisius mematikan hati, tidak peduli. Lahir nanti egois, anani. Hindari itu. Sebab makin cama, makin cangok, makin lobo, makin tamak, makin serakah, makin ambisi, kita hati joko makin tertutup. Hati itu makin tersauk, makin tertutup. Hati tadi. Labaradu. Cama men terkenal. Zikir, baca Quran, hadiri ta'lim, doa, hindari nanam ceko. Cama, cangok, lobo, tamak, serakah, ambisi. Hilang itu. Sebab itu mematikan hati, menghilangkan kepedulian, menyebabkan makin egois. Akhirnya, celiklah kini kau di Indonesia. Tidak peduli selai. Lama nyumpah, lama ngutuak, lama macam. Ya, tu sengeng ni banyak. Itu sengeng men. Itu ambisi, serakah, camak, lupa, tidak puas, tidak mangkuih, kritikan tidak mangkuih, nasihat tidak mangkuih, syarat tidak mangkuih, bahkan dimatikannya perasaan untuk menerima semua itu, dikuaan, disingkirkan, dicampakkan, ada yang kelalunya. Bahaya ambisi. Ambisi menutup, mematikan hati. Nang keberalai. Acok-acok mengenai mati. Siana acok mengenai mati.
bisa menghilangkan, menyingkirkan ketamakan, keserakan hidup. Aktiru dzikra hadimil lazat, perbanyak mengingat sesuatu yang dapat memutuskan segala kelezatan, kenikmatan duniawi. Cocok itu Nabi nyuruh, aktiru. Di samping itu, cubalah ziarah kubur. Bukan untuk berdoa, bukan untuk minta, ziarah kubur untuk mengana. Zuru. Ziarahlah kamu kubur, fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarah kubur itu mengenang kamu kepada akhirat, mengenang kamu ke mati. Ujung nawak di siko yo. Yo. Kakabari wak go. Yo. Laina bau ndak. Li bagak yo kalau las di siko. Indah, itu gunanya ziarah kubur. Fazuruha, ziarah kubur. Dan terakhir, tukarlah kawan lah. Tukar? Kalau kawan itu jo, no, semuanya kami perokok. Lah berhenti merokok. Pi kawan, no, lama-lama terkaca aja. No. Coba este. Arobah kawan lah. Tukar kawan lain. Itu ya kawan, amuan. Gimana? Robah lingkungan, robah kawan. Aku kecil ini hijrah. Hijrah. Hijrah pada lingkungan sampai kawannya tidak tepat. Tando salamuko kawan kau tidak tepat. Jangan sampai nanti di akhirat menyasar salah pilih. Salah pilih. Kalau salah pilih bini, yang tinggal bini. Kalau salah pilih laki, pakai Zen. Tinggal bawa ke Solo saja lah. Kan. Kalau salah pilih kawan, tinggal kawan. Mentun kan juga sebagai ko. Ko Allah namanya kaji, bukan jalan ngaji kan? Menyapo, mengingatkan, menyadarkan kepada orang-orang ajoli, ajolai, alunjolai. Labarau muakin dah sekian tu mengalai. Karena lah hidup kamati. Ala basiap, ala bakame. Kalau Allah, tunggu salah mati. Itulah kalau siap. Mentun ke jiwa. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi ashabi jami'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.